Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi, selamat datang di channel aku ya. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman semua, terutama para tamu Allah yang sedang berbahagia, pada episode kali ini, kita akan coba bahas mengenai persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum prosesi puncak haji. Jika pada video-video aku sebelumnya, aku sudah share mengenai barang-barang yang harus dipersiapkan untuk ke Armusna dan beberapa video yang berhubungan dengan masalah toilet jamaah haji, maka kali ini kita akan bahas mengenai persiapan-persiapan lainnya sebelum jamaah haji berangkat untuk melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melempar jumrah. Kemudian, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama di sana? Silahkan ditonton ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi terbaru mengenai haji dari channel ini. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menonton hingga akhir, aku ucapkan terima kasih, barakallahu, semoga Allah membalas kebaikan yang teman-teman lakukan. Sekarang kita lanjutkan lagi mengenai persiapan-persiapan tadi ya teman-teman. Prosesi puncak haji yang sudah tinggal menghitung hari tentu membuat para calon jemaah haji semakin deg-degan. Bagaimana tidak, pelaksanaan ibadah yang sudah ditunggu sekian lama ini tidak lama lagi akan ditunaikan. Menunggu momen yang sangat sakral ini tentu menimbulkan rasa antusias, gembira, haru, khawatir, dan lain-lain. Semuanya bercampur aduk. Nah, agar pada waktu pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan khusyuk, lancar, menyenangkan, dan bahagia, maka jamaah calon haji perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, aku akan coba rangkum dalam beberapa poin berikut ini. Persiapan pertama adalah persiapan fisik. Semua jamaah calon haji haruslah mempersiapkan fisiknya agar tetap sehat untuk dapat melaksanakan prosesi puncak haji, terutama pada saat wukuf nantinya, karena wukuf adalah inti dari ibadah ini. Dalam kondisi apapun, seorang jamaah calon haji wajib melakukannya. Wukuf tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa gugur kewajibannya dengan membayar denda sekalipun. Pihak pemerintah menghimbau kepada semua jamaah calon haji agar mengurangi aktivitas fisik yang melelahkan mulai 2 hari sebelum pelaksanaan wukuf. Bila pada tahun 2024 ini pelaksanaan wukuf tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 15 Juni 2024, maka mulai tanggal 13 Juni 2024, teman-teman jamaah calon haji diminta agar lebih banyak beraktivitas di sekitar penginapan saja. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang bisa terjadi, terutama masalah-masalah kesehatan. Bila ingin beribadah, bisa dilakukan di musola yang terdapat di hotel tempat teman-teman menginap. Atau kalau mau ke masjid, bisa mencari masjid yang lebih dekat di sekitar hotel. Karena pada H-2 pelaksanaan puncak haji, bis warawiri yang melayani jamaah haji Indonesia beribadah ke Masjidil Haram itu sudah tidak beroperasi. Maka akan sangat beresiko bagi jamaah calon haji bila memaksakan diri untuk pergi beribadah ke Masjidil Haram dengan berjalan kaki. Apalagi bila jarak dari penginapan ke masjid lumayan jauh. Selama 2 hari berdiam di penginapan ini, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk teman-teman lakukan, yaitu selalu menjaga asupan makanan dan minuman yang kaya nutrisi dengan makan tepat waktu, makan buah-buahan, minum 12 hingga 18 gelas sehari untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh,
dan bila perlu menambahkan dengan minum multivitamin dan obat-obatan herbal penambah stamina dan daya tahan tubuh. Hal berikutnya yang teman-teman harus lakukan yaitu mulai rutin memperhatikan perawatan kulit, kaki, dan tubuh. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada jamaah haji wanita saja ya, tetapi juga kepada jamaah haji pria. Harus rutin mengoleskan krim pelembab pada kaki dan bibir agar pada saat pelaksanaan prosesi di Armusna nantinya, kulit kaki dan bibir dalam keadaan bagus dan sehat. Bila sebelum pelaksanaan haji kulit kaki dibiarkan dalam keadaan kering dan pecah-pecah, maka dikhawatirkan pada waktu pelaksanaan haji nanti kondisi kulit yang kering ini akan semakin parah dan dapat mengganggu kekhusyukan dan kelancaran beribadah. Perlu teman-teman ketahui bahwa cuaca yang sangat panas di Arab Saudi dapat membuat kulit kering, dan ini akan mengakibatkan kulit menjadi lebih sensitif dan mudah lecet. Kemudian ditambah lagi dengan aktivitas ibadah yang akan dilakukan, sebagian besar adalah dengan berjalan kaki di bawah terik matahari. Teman-teman harus aware dengan masalah kulit kaki ini ya, karena ini adalah masalah yang paling banyak dialami oleh jamaah haji selama prosesi puncak, terutama jamaah haji pria ini. Karena selama berihram, jamaah haji pria tidak diperbolehkan memakai kaos kaki dan sepatu tertutup, sehingga kulit kaki akan langsung bergesekan dengan sepatu. Ditambah dengan cuaca yang panas, maka akan mudah sekali terjadi lecet dan melepuh. Selain itu, teman-teman juga dianjurkan untuk melakukan senam ringan atau gerakan-gerakan stretching di hotel untuk mengendorkan otot tubuh agar badan terasa lebih bugar. Selanjutnya, untuk teman-teman yang memiliki riwayat penyakit kronis, agar berkonsultasi juga dengan tenaga medis kloter mengenai penyakit yang diderita ya, supaya mereka, para tenaga medis, bisa mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan nantinya. Persiapan selanjutnya adalah mempersiapkan barang-barang perlengkapan yang akan dibawa. Mengenai list barang-barang yang harus dibawa, teman-teman bisa cek di video aku yang ini ya. Silakan dicocokkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Selanjutnya adalah persiapan mental dan spiritual. Selain persiapan fisik, teman-teman juga harus mempersiapkan mental dan spiritual untuk pergi melaksanakan prosesi puncak haji. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah meluruskan dan memantapkan niat, meyakinkan diri dengan optimis bahwa dengan izin Allah, teman-teman akan bisa melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji ini dengan baik, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melempar jumroh hingga tawaf ifadah. Tips dari pembimbing kami adalah HHN, yaitu apapun situasi yang ditemui selama melaksanakan ibadah haji, terima dengan sikap hadapi, hayati, dan nikmati. Perbanyaklah sabar, kurangi mengeluh, selalu berbaik sangka, menghindari berkata kasar, tidak berdebat dengan siapapun, dan saling tolong-menolong. Selama hari-hari tenang ini, mulailah mensucikan hati dengan mengingat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mohonlah ampunan, dan mintalah agar diberi petunjuk dan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Buatlah harapan-harapan apa yang teman-teman inginkan di masa yang akan datang, baik dari segi keluarga, pasangan, anak-anak, karir, pendidikan, keluarga besar, tetangga, bahkan untuk negara kita tercinta dan seluruh umat Islam di dunia. Mohon kepadanya untuk dikabulkan dan selalu diberi yang terbaik. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman juga harus rajin menambah pengetahuan mengenai ibadah haji dan tata cara pelaksanaannya, supaya hajinya sempurna.
mempersiapkan doa-doa yang akan dibaca nanti ketika wukuf dalam buku catatan kecil supaya tidak ada yang terlupa diucapkan. Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menjelang pelaksanaan puncak haji ya, teman-teman. Mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan puncak haji akan kita bahas di episode selanjutnya. Bila ada masukan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.